Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baini Kuswaya, NIM 4219150 dari kelas Filsafat Ekonomi Islam C dan dari prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari tugas UTS Filsafat Ekonomi Islam yang berjumlah 5 soal. Dan yang pertama adalah bagaimana Anda menjelaskan mengenai tauhid sebagai fondasi ekonomi Islam. Menurut saya, konsep tauhid adalah sebuah keyakinan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jika Tuhan itu satu dan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam kita mempercayai jika tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kita mempercayai hal tersebut. Dengan demikian, Tuhan itu berarti mengawasi di setiap apa yang kita lakukan, di setiap apa yang kita jalani sekarang di dunia ini itu tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks tauhid sebagai fondasi ekonomi Islam, tauhid itu sangat penting untuk kita jadikan fondasi atau pedoman aktivitas ekonomi kita sehari-hari, karena dalam aktivitas ekonomi kita sehari-hari itu kita harus menyadari akan sikap tauhid kita itu agar kita tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain ataupun berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan dosa, seperti melakukan sebuah kebohongan, kecurangan, atau bahkan penipuan, karena itu dapat merugikan orang lain. Dan hal tersebut akan kita pertanggungjawabkan nantinya di akhirat setelah kita meninggal. Dengan demikian, kita harus percaya jika apa yang kita hadapi sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, dan apa yang kita jalani sekarang itu semua adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu jalani saja dan pasrah saja dengan apa yang diberikan oleh Allah. Apa yang kita dapatkan sekarang, jalani saja dan percaya jika itu yang terbaik, karena Allah tidak akan memberikan sesuatu hal yang tidak terbaik untuk umatnya. Soal yang kedua adalah apa itu teologi, antropologi, dan aksiologi, dan bagaimana kaitan ketiganya. Soal yang kedua adalah apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan bagaimana kaitan ketiganya dengan ekonomi Islam. Menurut saya, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud atau yang ada dengan berdasarkan pada logika. Sedangkan epistemologi adalah ilmu yang mempelajari prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan dengan metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode problem solving. Sedangkan aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang menyorot keberadaan ilmu pengetahuan dari sudut pandang kegunaan daripada hanya dari sekedar nilai. Dan apa kaitan ketiganya dengan ekonomi Islam? Kaitan ketiganya dalam ekonomi Islam adalah mengedepankan kesejahteraan bagi umat manusia dengan lebih memperhatikan alam semesta dan sesama manusia agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas lingkungan sekitar. Jika ada permasalahan ekonomi, maka dapat diselesaikan dengan musyawarah agar kita itu mendapatkan sudut pandang atau pendapat dari orang lain untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Dengan begitu, maka kesejahteraan dapat tercapai dengan bekerja sama, tolong-menolong, saling memperhatikan satu sama lain, dan saling melengkapi satu sama lain. Dan dengan demikian, maka kesejahteraan di dunia ini akan tercapai. Dan soal yang ketiga adalah bagaimana strategi pembangunan ekonomi Islam dalam sudut pandang teologis, kosmologis, dan antropologis. Menurut saya, teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat ketuhanan. Dan dalam sudut pandang strategi pembangunan ekonomi Islam, menurut sesuai ilmu teologi itu adalah manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dasarnya itu dengan kesucian tanpa dosa apapun. Manusia itu seharusnya dapat berusaha bertahan hidup dengan baik sesuai syariat Islam ataupun ajaran Islam ataupun aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan melakukan aktivitas ekonomi dengan kejujuran, karena dengan kejujuran itu kita akan mendapatkan keberkahan dalam melakukan usaha ekonomi apapun. Jadi kita itu mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah dalam hal apapun untuk kita melakukan hal ekonomi juga. Selanjutnya ada kosmologis. Kosmologis adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Jika dari sudut pandang kosmologis, strategi pembangunan ekonomi Islam adalah manusia itu dapat memanfaatkan sumber daya alam yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelangsungan hidup manusia agar manusia itu dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Jadi jangan merusak alam semesta ini hanya untuk kepentingan pribadi, dan gunakan secukupnya untuk kepentingan kita secukupnya, tidak perlu kita serakah dan menyia-nyiakan sumber daya alam di dunia ini. Selanjutnya ada antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia. Pada dasarnya, antropologi itu untuk strategi pembangunan ekonomi Islam adalah manusia itu diciptakan oleh Tuhan kan dengan kesucian, tanpa dosa apapun. Maka dari itu, dalam aktivitas ekonomi manusia, seharusnya manusia itu menetapkan kesucian yang ada di dalam dirinya itu untuk tidak melakukan dosa ataupun kesalahan yang dapat merugikan orang lain dengan menipu, berbohong ataupun mencurangi timbangan ataupun yang lain yang sering kita temukan di pasar-pasar tradisional, itu akan dapat merugikan orang lain. Dan dalam kehidupan ini tuh kita harus mencapai kesejahteraan bersama dengan tolong menolong dan bekerja sama, saling melengkapi dan memperhatikan satu sama lain. Dan yang keempat adalah dalam kaitan teologi, kosmologi, dan antropologi, bagaimana perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang membedakan keduanya adalah dari tujuannya. Jika ekonomi Islam mengedepankan kemaslahatan, tolong menolong sesama umat manusia dan mendapatkan manfaat untuk lingkungan sekitar, dan mempunyai spiritual iman yang kuat untuk prinsip yang kuat supaya kita tidak goyah terhadap godaan duniawi. Sedangkan konsep ekonomi konvensional adalah konsep ini mengedepankan hanya untuk keuntungan ataupun material, hanya mengedepankan untuk kepentingan pribadi dan tidak mementingkan aspek tolong menolong ataupun bekerja sama, dan tidak memerhatikan manfaat untuk orang lain. Yang penting keuntungan secara material. Soal yang kelima adalah dalam strategi pembangunan ekonomi, bekerja, berinfak, sedekah, zakat, dan wakaf menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mengatasi masalah ekonomi. Bagaimana saya menjelaskan hal tersebut? Menurut saya, sebagai manusia itu kita perlu bekerja, karena kita hidup harus selalu berjalan. Dan untuk hidup kita berjalan, kita harus berusaha dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan apa yang kita perlukan. Dengan bekerja, kita menjadi produktif dan menjadikan apa yang kita lakukan menjadi manfaat untuk orang lain, dan menjadikan apa yang kita dapatkan di dunia ini itu tidak sia-sia. Dengan bersedekah, berinfak, wakaf ataupun zakat, kita juga menyeimbangkan kehidupan kita agar apa yang kita lakukan di dunia ini itu bisa bermanfaat untuk orang lain, dan kita bisa berbagi dengan sesama kita yang kurang beruntung. Kita dapat berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, dan kita dapat tolong menolong agar kesejahteraan di dunia itu bisa tercapai. Dengan bekerja, sedekah, berinfak, zakat ataupun berwakaf, kita dapat menyeimbangkan kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat kita. Karena di dunia kita bahagia dengan kita tercukupi kebutuhannya dengan kita bekerja, dan kehidupan akhirat kita bisa tercapai juga dengan kita berinfak, bersedekah, dan berwakaf, karena kita saling berbagi satu sama lain sebagai umat manusia, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita percaya jika apa yang kita dapatkan sekarang itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk membagikannya kepada sesama, karena itu hanya titipan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.